Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pertemuan kita di matematika kelas 7. Di sini Ibu akan menyampaikan materi terkait tentang penyajian data, yaitu penyajian menggunakan tabel dan diagram garis, juga diagram batang. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada kali ini, yaitu harapannya peserta didik dapat mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi data tunggal. Peserta didik juga dapat mengumpulkan dan menyajikan data dalam bentuk tabel frekuensi data berkelompok. Peserta didik dapat menyajikan data dalam bentuk diagram garis dan juga diagram batang. Sebelum kita mulai, para peserta didik dipersilakan untuk presensi terlebih dahulu dari link yang sudah diberikan pada Google Classroom, atau juga kalian bisa men-scan melalui gadget kalian masing-masing. Oke, kita masuk pada topik pembahasan kita kali ini. Kita mengenal data terlebih dahulu, di mana data itu ada dua, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif ini adalah data yang berupa angka atau bilangan. Nah, untuk kuantitatif itu ada dua, yaitu data kontinu atau data ukuran, dan data diskrit atau data cacahan. Nah, untuk contoh dari data kontinu, anak-anak bisa menggunakan tinggi badan siswa atau nilai siswa dan sebagainya. Kemudian untuk data diskrit, kalian juga bisa menggunakan contoh jumlah anak dalam keluarga, kemudian jumlah siswa dalam satu kelas, atau jumlah pemain sepak bola, atau jumlah pemain bulu tangkis, dan lain sebagainya. Nah, untuk data kualitatif, kalau tadi kuantitatif itu menggunakan angka dan bilangan, kebalikannya kualitatif itu tidak berbentuk angka atau bilangan. Nah, data kualitatif ini terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer itu data yang diperoleh secara langsung dari sumber utamanya. Contohnya, data mengenai alasan siswa kelas 7 menyukai game online dengan melakukan wawancara dari sumber data. Nah, jadi untuk data kualitatif ini dia dilakukan secara langsung ya kepada sumber utamanya. Nah, untuk data sekunder itu data yang diperoleh secara tidak langsung, diperoleh dari pihak lain. Contoh, data banyaknya penduduk yang sakit pada satu daerah yang diperoleh dari informasi di kelurahan setempat. Kemudian bagaimana sih Bu cara mengumpulkan data? Nah, bagaimana cara mengumpulkan data? Itu ada tiga, yaitu mengobservasi atau pengamatan, yang kedua kuesioner atau menggunakan angket, yang ketiga itu wawancara atau interview ya, seperti tadi ya data tentang misalkan minat atau bakat kelas 7 nih, kita lakukan wawancara secara langsung kepada siswa atau teman-teman kita, kayak itu di dalam kelas gitu. Nah, itu dilakukan berarti secara wawancara. Kalau misalkan kuesioner, berarti kalian memberikan suatu pertanyaan kepada teman-teman kalian, misalkan yang berkaitan dengan mata pelajaran matematika kayak gitu. Nah, terus kalau observasi berarti pengamatan nih, kalian mau melihat tinggi badan teman kalian kayak gitu, atau berat badan teman kalian. Nah, itu dengan cara mengamati. Ya, itu bisa jadi data mengumpulkan data itu bisa melakukan observasi, kemudian kuesioner atau wawancara. Nah, kita cari tahu dulu ya, apa sih manfaat menyajikan suatu data. Ya, penyajian data ini dilakukan untuk memudahkan analisis data karena peneliti tidak mungkin untuk menggunakan data mentah ya. Jadi harus diselesaikan dulu, kita sajikan, dan supaya untuk mempermudah juga dalam pembacaan, menghasilkan hasil penelitian yang kita sudah lakukan. Kemudian penyajian data dalam statistik ini digunakan dengan berbagai cara juga. Nah, untuk kali ini kita akan menggunakan cara, yaitu dengan tabel distributif frekuensi. Nah, dalam mengubah tabel distribusi frekuensi dalam bentuk data tunggal, jadi nanti kita akan menggunakan data tunggal dan data majemuk. Kalau data tunggal ini artinya datanya itu ya satu ya, datanya satu itu. Nah, untuk langkah-langkahnya kalian bisa buat dulu tabel yang terdiri dari kolom yang sebelah sini. Di sini kan ada dua kolom, yaitu barang dan saya yang akan membawa apa kayak gitu. Terus jadi kalian itu buat dulu tabel yang terdiri dari kolom sama baris. Nah, habis itu berikan nama pada setiap kolom pada baris pertama. Kalian buat dulu pada kolom baris pertama ini, yang pertama barang, yang kedua misalkan frekuensinya atau saya akan membawa apa kayak gitu misalkan, contoh ya. Nah, kalau di sini kan barangnya ada kue, nasi putih, lauk pauk, minuman, buah, piring, sendok, dan lain-lainnya. Nah, kalau misalkan yang saya bawa berarti ini orangnya gitu ya, berarti
banyaknya orang yang akan membawa bawaan barang tersebut kayak gitu. Nah, terus tinggal kalian isi tabelnya sesuai data yang kalian udah peroleh. Nah, kalau sudah, nanti datanya itu dimasukkan ke dalam tabel distribusi frekuensi, sehingga menjadi seperti yang ada 3 kolom di bawah itu. Di sini ada barang, ada turus, terus banyaknya siswa. Nah, turus ini akan mempermudah kalian ya, seperti kalian membuat pagar. Ya, jadi di garisnya 4, yang kelimanya itu dicoret. Ya, kayak gitu. Kan di sini yang kue itu ada Niki, Aisyah, Abi, Mona, sama Rini. Berarti kan ada 5 ya. Berarti tinggal dibuat aja garisnya 4, tinggal dicoret 1, jadinya 5. Nah, maka ditulis banyaknya siswa atau kita sebut dengan frekuensi. Frekuensi itu adalah banyaknya data ya. Ini di sini karena turusnya 5 berarti 5 dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk menyajikan data juga, ini ada contoh ya. Contoh kalian bisa pelajari. Contoh misalkan diberikan data nilai ujian yang diperoleh 50 siswa. Ya, data tersebut kalian bisa lihat. Kemudian kita susun ke dalam data frekuensi. Kemudian selanjutnya kalian harus menjawab pertanyaan berapa siswa yang nilainya 7, berapa siswa yang nilai 8, berapa nilai yang terendah yang diperoleh siswa, kemudian nilai yang tertinggi yang diperoleh siswa itu berapa. Nah, kalau kita lihat penyelesaiannya, setelah kita buat, kita susun dulu ya, terlebih dahulu kalian buat tabelnya terdiri dari baris dan kolom. Di sini ada nilai ujian, turus, dan frekuensi. Nah, nilai ujian ini kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Karena di sini yang terkecil itu 2, berarti 2. Kemudian yang terbesar itu 10, berarti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalian buat seperti itu, kemudian turusnya nanti tinggal tergantung datanya seperti apa ya. Nah, untuk turusnya tinggal disesuaikan saja data yang mendapat nilai 2 itu berapa banyak. Nah, nanti tinggal diubah ke dalam frekuensinya berapa banyak. Nah, di sini kita bisa lihat dan bisa menjawab poin A, B, sampai D. Siswa yang nilainya 7 ternyata adalah sebanyak 9 orang. Nah, siswa yang nilainya 8 itu sebanyak 6 orang. Siswa yang terendah diperoleh oleh siswa nomor 2 karena frekuensinya 1, kayak gitu. Terus nilai yang tertinggi itu diperoleh oleh siswa 9 ya. Nilai yang diperoleh siswa, nilai tertinggi yang diperoleh siswa adalah 9. Tuh, oke. Oh, ini 10 ya seharusnya. Ya, 10, mohon maaf ya. Harusnya 10 jawabannya. Oke, kita next berikutnya. Oke, di sini masih sama ya tabel frekuensinya, cuman di sini menggunakan data berkelompok. Tadi data tunggal, sekarang data berkelompok. Bagaimana cara membuat distribusi data kelompok? Nah, di sini kita bisa lihat, hitunglah jangkauan datanya. Yang kalian butuhkan, bagaimana cara menghitung jangkauan data, kemudian tentukan banyaknya baris kelas yang diinginkan. Nah, untuk hitungan jangkauan data ini, kalian kurangkan saja dari yang data tertinggi dikurang data terendah, kayak gitu. Jadi nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Kemudian tentukan banyaknya baris kelas yang diinginkan. Biasanya kelasnya itu antara 5 sampai 15. Nah, untuk menggunakan rumusnya kalian bisa menggunakan yang di samping kanan. K sama dengan 1 ditambah 3,3 kali logaritma N. Nah, K-nya di sini adalah jumlah banyaknya kelas atau interval. Kemudian lognya itu ada dalam kalkulator, kalian bisa menggunakan kalkulator. N-nya adalah jumlah data. Misalkan jumlah datanya 15, berarti 1 ditambah 3,3 kali log 15. Itu. Kemudian bagaimana cara menghitung lebar kelas? Lebar kelas ini kalian tinggal membagi data jangkauan data dibagi dengan banyaknya kelas tadi yang kalian sudah cari. Dan disusun kelas yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, coba kita lihat contohnya seperti apa. Di sini ada contoh 1.2. Dari nilai matematika 80 siswa kelas 7 SMP Negeri 74 dalam ulangan adalah sebagai berikut. Nah, susunlah dalam bentuk tabel frekuensi data berkelompok. Nah, selanjutnya kalian bisa menjawab pertanyaan poin-poin di bawah. Nah, kalau kita lihat contoh penyelesaiannya, kita lihat hasil jangkauannya, ya tadi data terbesar dikurang data yang terkecil. Data yang terbesar tadi kita dapat adalah 99 dikurangi 31. Kalian cari dulu ya, data yang terkecil sama data yang terbesar itu berapa. Kemudian kalian kurangkan, yaitu sama dengan 64. Nah, tentukan banyaknya baris atau kelas yang diinginkan. Baris atau kelas yang kalian inginkan bisa menggunakan tadi rumusnya ya, Kak. Sama dengan 1 tambah 3,3
dikali log, kali datanya ada berapa banyak tadi? Ada totalnya 80 tadi ya, 80 siswa. Nah, itu. Jadi di sini didapatkan memang tidak bulat, jadi dibulatkan saja menjadi 7 ya. Kemudian kita hitung lebar kelasnya dengan cara jangkauan dibagi dengan banyaknya kelas yang tadi ya. Banyaknya kelas yang tadi kan kita dapat 7, terus kemudian jangkauannya 68. 68 dibagi 7 itu 9,71. Kalau kita bulatkan ke atas menjadi 10. Nah, susunan kelasnya itu kita menggunakan dari yang terkecil tadi 31, berarti jangkauan lebar kelasnya kan 10, berarti 40. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Itu kan ada 10 ya lebar kelasnya, dan seterusnya sampai 100. Nah, setelah sudah kalian mendapatkan data yang di sebelah kiri tadi, kalian bisa membuat atau mengubah ke dalam frekuensi data berkelompok yang menjadi tabel. Nah, di sini juga sama, ada nilai, ada turus, ada frekuensi. Nilainya ini tadi sesuai yang susunan kelas tadi kalian sudah buat. Kemudian turusnya tinggal disesuaikan juga. Kalau misalkan ada yang nilainya 32, berarti masuknya di sini 31 sampai 40 kayak itu. So, misalkan ada yang dapat 78, berarti ada di 71 sampai 80. Kalau misalkan ada di 95, berarti ada di mana? Ya, betul. 91 sampai 100 di situ tempatnya ya. Nah, kalau sudah kalian dapatkan frekuensi yang kalian sudah tulis, nah kalian bisa menyelesaikan pertanyaan yang di bawah tadi. Ya, siswa yang nilainya lebih dari 80 itu ada berapa? Yang nilainya lebih dari 80 itu kan berarti rentangnya 81 sampai 90, kemudian 91 sampai 100. Ya kan tinggal jumlahin aja, 21 tambah 12, yaitu 33 siswa. Kemudian nilai yang kurang dari 71, berarti kan di bawah ya, rentangnya dari 31 sampai 70 atau di bawah 71, ya kan? Nah, berarti 2 tambah 3 tambah 4 tambah 10. Kalau kita jumlahkan adalah 19 siswa. Nah, terus jawaban yang C, siswa yang memperoleh nilai 91 sampai 100 adalah berapa siswa? Ya, gampang aja ya, langsung kita lihat di tabel frekuensi yang tadi kita udah buat, yaitu 12 siswa. Nah, kalau siswa yang mendapat nilai 31 sampai nilai 40, itu ada berapa siswa? Ya, gampang ya, 2 siswa. Gimana, mudah? Mudah pasti. Nah, bagaimana kalau misalkan kita menyajikan datanya dalam bentuk diagram garis? Nah, di sini sebelum kalian membuat atau menyelesaikan suatu permasalahan diagram garis, di sini ada langkah-langkahnya, yaitu kalian harus membuat dulu garis horizontal. Ya, sebelumnya kan kalian sudah pernah melukis sebuah diagram atau titik koordinat, ya kan? Nah, ini akan sama seperti pembelajaran yang sebelumnya. Nah, kalian harus membuat sumbu horizontalnya dulu, atau absis, atau sumbu X-nya. Ini akan kita lambangkan sebagai objek. Kemudian membuat sumbu vertikal. Sumbu vertikal ini yang berdiri ke atas ya, atau ordinat, sumbu Y. Kita akan masukkannya sebagai frekuensi. Jadi banyaknya data itu ada di vertikal atau sumbu Y. Kemudian kalian harus menetapkan titik nolnya itu ada di perpotongan dari sumbu X dan sumbu Y. Ada di sini, tengah-tengah. Nah, setelah itu kalian membuat titik frekuensi ya dengan cara menggunakan titik koordinat ya, seperti titik koordinat. Contohnya di sini ada penjualan sepeda di sebuah toko selama 6 bulan tercatat sebagai berikut. Bulan ke-6 ya, bulan Maret ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli sampai Agustus. Frekuensinya disebutkan juga di dalam tabel, yaitu Maret 70, April 80, Mei 50, Juni 100, Juli 40, Agustus 80 unit. Nah, pertanyaannya, gambarkan data tersebut dalam diagram garis. Pada bulan yang kedua, pada bulan apa penjualan sepeda terbanyak? Nah, kalian kalau misalkan sudah membuat diagram garis, kalian akan bisa menemukan jawaban yang D, yang terbanyak. Nah, kalau kita sudah menentukan titik koordinatnya, Maret itu kan tadi berapa, 70 ya, berarti titikkan di 70 frekuensinya. Kemudian April 80, kemudian bulan Mei 50, kemudian Juni 100, kemudian Juli 40, Agustus 80. Nah, kalau sudah, berarti jawabannya bagaimana yang B? Penjualan terbanyak, penjualan sepeda yang terbanyak itu di bulan? Ya, betul, di bulan Juni ya. Terlihat sekali ya di sini. Yang paling tinggi itu adalah di bulan Juni, penjualannya itu 100 unit. Nah, kalau udah tadi kalian udah buat titik koordinatnya, tinggal kalian buat garisnya aja sesuai dengan titik-titiknya. Seperti itu. Mudah kan? Mudah dong pastinya.
Nah, bagaimana cara menyajikan dalam diagram batang? Sebenarnya sama saja ya dengan diagram garis. Kalian harus membuat sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, bedanya kalau tadi kan menggunakan garis, sekarang kita menggunakan batang ya, atau persegi panjang, pakai persegi panjang bentuknya. Nah, diagram batang ini adalah grafik data berbentuk persegi panjang yang lebarnya sama dan dilengkapi dengan skala atau ukuran sesuai dengan data yang bersangkutan. Diagram batang terdiri dari dua garis saling tegak lurus, yaitu sumbu horizontal dan vertikal. Pada salah satu garis, misalnya sumbu yang horizontal, jajaran batang yang berjarak sama mewakili benda. Garis yang lainnya yaitu sumbu vertikal menunjukkan jumlah bendanya. Nah, kalau kita lihat langkah-langkahnya sebenarnya sama aja. Ya, ubah dulu data ke dalam tabel boleh. Boleh juga ya kalian mengubahnya ke dalam tabel dulu, baru langsung membuat diagramnya, atau langsung saja ya. Langsung saja membuat diagramnya. Sebenarnya lebih mudah kalian harus membuatnya ke dalam tabel dulu. Itu akan mempermudah kalian dalam membuat diagram. Seperti itu. Kita next saja contohnya. Nah, di sini contohnya, Niki ingin mengetahui jenis mobil yang melintas sebuah jalan raya dalam sehari. Niki melakukan pengamatan selama sehari dan mendapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Nah, di sini ada jenis mobilnya, van, minibus, pick up, truk, sedan, bus ya. Untuk frekuensinya 200, 110, 60, 90, 110, 80. Kalau kita gambarkan dalam diagram batang, itu seperti yang ada di sebelah kanan. Di sini satu petak sumbu Y mewakili 20 mobil. Nah, jenis mobilnya dituliskan sepanjang sumbu X ya. Kalau kita sudah membuat diagramnya, tadi kan tinggal disesuaikan saja ya. Tadi van itu kan 200 ya, berarti kita buat batangnya itu panjangnya atau persegi panjangnya itu mencapai di sumbu Y 200 ya. Jadi kalian buat persegi panjangnya itu mencapai 200 unit ya koordinatnya. Kemudian minibus itu 110, kemudian pick up 60, kemudian truk 90, kemudian sedan 110, dan bus 80. Nah, kita bisa menjawab mobil jenis apa yang paling banyak melintas. Nah, kalau dilihat dari sini kan lebih mudah ya. Kelihatan yang paling banyak itu adalah mobil van ya. Dia paling panjang gitu kan, persegi panjangnya. Nah, jadi mobil van ini adalah mobil yang paling banyak melintas. Nah, yang kedua, mobil jenis apa yang paling sedikit? Wah, mudah sekali ya terlihatnya. Ya, kalau kita lihat yang paling sedikit adalah pick up, betul. Pick up yang paling pendek. Jadi mobil pick up ini yang paling sedikit melintas. Oke, sampai sini sudah cukup jelas ya untuk penjelasan kali ini. Kalau misalkan ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Dan kalian bisa menyelesaikan soal yang ada di modul. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.